Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fargas Nidasa Fajunaidi dengan NIM 41037006231022 dari kelas 1A Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS mata kuliah Introduction Programming yang diampu oleh Ibu Yeni Fatman, yaitu membuat 5 program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, yang pertama adalah membuat program untuk menampilkan tulisan. Langkah pertama adalah dengan memasukkan preprocessor include IOStream yang berfungsi untuk input seperti code agar bisa berjalan. Lanjut dengan memasukkan perintah using namespace standard yang berfungsi untuk menghindari penabrakan nama yang sama. Selanjutnya memasukkan integer main. Fungsi main di sini sebagai fungsi utama dari sebuah program. Fungsi ini juga akan dieksekusi untuk pertama kalinya. Selanjutnya, dalam suatu program harus memasukkan tanda kurung kurawal yang berfungsi sebagai batas awal dan batas akhir untuk menjalankan suatu program. Untuk dapat menampilkan tulisan, kita bisa menggunakan pernyataan cout. Di sini saya menuliskan cout tanda petik selamat wisuda /n. /n di sini berfungsi untuk berpindah ke baris baru. Dan setiap pernyataan harus diakhiri dengan tanda semikolon. Yang kedua, saya menuliskan cout mahasiswa teknik informatika /n. Yang ketiga, saya membuat pernyataan cout pada sidang terbuka Uninus ke-67/n. Dan terakhir diakhiri dengan perintah return 0 yang berfungsi untuk mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Berikut adalah hasil eksekusi dari program ini. Baik, yang kedua adalah membuat program untuk menghitung volume tabung. Yang pertama, memasukkan preprocessor include IOStream, memasukkan fungsi using namespace standard, selanjutnya memasukkan integer main, dan selanjutnya di sini saya memasukkan variabel apa saja yang dibutuhkan untuk membuat program ini, yaitu yang pertama, variabel volume yang bertipe data float. Float di sini berfungsi untuk menampilkan angka desimal atau di belakang koma. Lalu ada variabel jari dan tinggi yang bertipe data integer. Selanjutnya saya menyatakan cout, masukkan nilai jari sama dengan, lalu dilanjutkan dengan pernyataan cin. Cin berfungsi untuk memasukkan nilai pada suatu variabel. Di sini saya memasukkan pernyataan cin kepada variabel jari. Selanjutnya membuat pernyataan cout, masukkan nilai tinggi. Lalu membuat pernyataan cin untuk memasukkan nilai kepada variabel tinggi. Lalu saya membuat pernyataan untuk rumus dari volume tabung, yaitu P kali jari kali tinggi. Perkalian di dalam C++ dapat dinyatakan dengan operator bintang. Selanjutnya saya membuat pernyataan cout, volume tabung adalah, dan hasil dari perhitungan rumus volume tadi diakhiri dengan return 0. Dan berikut adalah hasil dari eksekusi program ini. Saya masukkan nilai jari, contoh 4. Lalu saya masukkan nilai dari tingginya, yaitu 5. Maka keluar hasil dari volume tabung, yaitu 251,2. Yang ketiga adalah membuat program untuk menentukan bilangan itu apakah ganjil atau genap. Langkah pertama yaitu memasukkan preprocessor include IOStream. Selanjutnya memasukkan fungsi using namespace standard. Selanjutnya memasukkan fungsi integer main. Lalu saya memasukkan variabel bilangan dengan tipe data integer.
Selanjutnya saya memasukkan pernyataan cout untuk bilangan, dan saya menyatakan pernyataan cin untuk memasukkan nilai kepada variabel bilangan. Untuk dapat menentukan bilangan itu ganjil atau genap, di sini saya menggunakan pengkondisian if. If di sini berfungsi sebagai operator pernyataan yang berfungsi untuk mengecek pernyataan yang dimasukkan atau membandingkan pernyataan. Dan jika nilai yang ada di dalam pernyataan tersebut sesuai atau sama dengan syarat, maka program yang ada di dalam fungsi if akan dijalankan. Jika tidak sesuai, maka tidak akan dijalankan. Saya masukkan pernyataan di sini if tanda kurung bilangan modulus 2 sama dengan 0. Modulus di sini berfungsi sebagai untuk mencari nilai sisa pembagian. Maka artinya di sini dinyatakan bahwa bilangan apa yang dibagi dengan 2 akan habis dibagi hingga 0. Selanjutnya saya masukkan pernyataan cout bilangan adalah bilangan genap. Maka apabila suatu bilangan yang diinput masuk atau bernilai benar dari pernyataan if di sini, maka input tersebut akan dinyatakan bilangan genap. Jika tidak, maka kita bisa menggunakan pernyataan else. Else di sini berfungsi untuk menerima nilai jika pernyataan if yang dibuat tidak memenuhi persyaratan dari program yang dibuat. Maka else di sini berfungsi jika bilangan yang diinput dan bilangan tersebut tidak memenuhi dari kondisi yang ada di pernyataan if, maka dia akan dinyatakan dalam bentuk ganjil. Diakhiri dengan hitung 0. Berikut adalah hasil dari eksekusi program ini. Saya contohkan pertama, masukkan bilangan 12. Maka betul hasilnya adalah bilangan genap. Selanjutnya saya masukkan bilangan 25. Maka yang keluar adalah bilangan ganjil. Yang keempat adalah membuat program untuk menentukan pilihan menu yang dipilih. Langkah pertama adalah memasukkan preprocessor include iostream. Yang kedua memasukkan fungsi using namespace standard. Yang ketiga memasukkan fungsi integer main. Lalu saya memasukkan variabel menu dengan tipe data integer. Lalu di sini saya memasukkan pernyataan cout untuk menampilkan tulisan menu 1 dan diakhiri dengan nl. Nl di sini berfungsi sama dengan /n, yaitu untuk memindahkan ke baris baru. Lanjutkan dengan pernyataan cout untuk menampilkan tulisan menu 2. Dilanjutkan dengan cout untuk menampilkan tulisan menu 3. Dan dilanjutkan dengan pernyataan cout untuk tulisan pilih nomor menu Anda. Lalu saya membuat pernyataan cin untuk memasukkan nilai kepada variabel menu. Dan untuk membuat program menentukan menu yang dipilih, di sini saya menggunakan pengkondisian case. Untuk pengkondisian case di sini diawali dengan fungsi switch kepada variabel menu. Switch di sini berfungsi sebagai pernyataan penyeleksian dari nilai input pada variabel terhadap kondisi-kondisi yang ada. Sederhananya, switch berfungsi untuk menentukan arah aliran program tergantung pada nilai variabel yang dimasukkan. Dalam fungsi switch, kita masukkan langkah pertama, yaitu memasukkan case 1 atau pilihan angka 1. Jika kita memilih atau menginput nilai 1, maka akan keluar pilihan yang sesuai dengan input yang dimasukkan. Sini saya contohkan case 1, cout pilihan Anda nasi goreng. Maka jika kita menginput nilai 1, maka akan keluar output pilihan Anda nasi goreng. Dan diakhiri dengan break. Break di sini berfungsi untuk keluar dan melanjutkan baris setelah keseluruhan pernyataan switch. Untuk case 2 terdapat pilihan Anda mie goreng. Untuk case 3 terdapat pilihan Anda nasi rames. Dan default di sini berfungsi sebagai kondisi yang keluar jika nilai yang diinput tidak termasuk kepada case yang ada di sini.
maka akan keluar output pilihlah nomor menu yang disediakan dan diakhiri dengan return 0. Berikut adalah hasil eksekusi dari program ini. Jika kita menuliskan angka 1, maka akan keluar pilihan Anda nasi goreng. Selanjutnya, jika kita menulis bilangan 2, maka akan keluar pilihan Anda mie goreng. Lalu jika kita menulis bilangan 3, maka akan keluar pilihan Anda nasi rames. Dan jika kita memilih angka yang tidak terdapat dalam menu, misalkan angka 5, maka akan keluar output dari kondisi default yang tadi. Seperti ini, pilihlah nomor menu yang disediakan. Yang kelima adalah membuat program untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 20. Langkah pertama adalah memasukkan preprocessor include IOStream, dilanjutkan dengan memasukkan fungsi using namespace standar, dilanjutkan dengan memasukkan fungsi integer main. Lalu di sini saya memasukkan variabel genap bertipe data integer. Sama dengan 1 di sini berfungsi sebagai nilai inisial dari variabel genap, yaitu 1. Lalu saya menyatakan pernyataan cout dengan genap sama dengan. Dan untuk membuat program untuk menampilkan bilangan 1 sampai 20, di sini saya menggunakan pengkondisian while. While di sini berfungsi untuk menjalankan pernyataan berulang kali hingga kondisi pernyataan yang ditentukan bernilai 0 atau salah. Maka di sini saya masukkan while genap kurang dari sama dengan 20. Agar kondisi while di sini dapat berjalan, saya masukkan pernyataan if genap modulus 2 sama dengan 0. Selanjutnya saya masukkan pernyataan cout genap dan saya masukkan spasi di sini agar nomor yang tampil nanti tidak berdekatan. Selanjutnya saya menyatakan pernyataan genap plus plus. Plus plus di sini dinamakan operator post increment yang berfungsi untuk menambah variabel sebanyak 1 angka dan dalam kasus ini diperlukan untuk melakukan pengulangan yang menaik. Dan diakhiri dengan return 0. Berikut adalah hasil dari eksekusi program ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.